Ya, nah saya nggak paham tulisannya bahasa Cina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Daeng Manesa. Podcast yang pertama ini saya mengundang teman saya. Dia penggiat fotografi Sangatta. Tapi dia udah pernah ke India, ke Eropa. Sebagian ya. Cuman fotonya yang kesana, orangnya tetap Sangatta. Masuk. Selamat datang, Bang Karman. Apa kabar? Ya baik, di tengah virus corona ya, tetap kreativitas kita di bidang fotografi tidak dibatasi oleh outdoor, indoor pun bisa seperti saat ini, tetap menjaga jarak aman. Kemudian Daeng juga merasa tidak ada keluhan, saya juga tidak ada, jadi pakai masker, karena yang pakai masker itu yang sakit atau yang berkomunikasi secara. Iya, kasihan buat teman-teman tim medis ataupun non medis yang lagi berjuang melawan virus ini, karena mereka juga mereka yang lebih butuh akan itu. Ya, ngomong-ngomong berbicara tentang hashtag di rumah aja, ini ada pro dan kontra ini, Mas Karman. Ada yang mengatakan, loh kalau saya di rumah saya nggak bisa menghasilkan apa-apa karena saya harus keluar dari rumah untuk mencari nafkah dan sebagainya. Nah, kalau dalam dunia Mas Tekuni sekarang ini kayak apa ya? Bisa nggak menghasilkan sesuatu? Ada nggak jalan untuk menghasilkan sesuatu? Untuk ini terbatas untuk bukan terbatas, maksud saya ini buat teman-teman penggiat fotografi loh ya. Bukan semuanya, kan nggak mungkin tukang ojek tiba-tiba harus menggeluti fotografi karena harus stay at home. Nah, maksud saya buat teman-teman yang penghobi fotografi, bisa nggak, ada nggak kira-kira peluang buat tetap di rumah tapi tetap menghasilkan sesuatu dari luar? Dibedakan dulu ya, ada dua tipe ya. Ada fotografer yang betul-betul pure hobi, tidak ada mungkin kepikiran untuk menyalurkan fotonya ke industri fotografi. Konteksnya di sini uang. Ada juga yang dia double, passion di fotografinya ada, tetapi tidak mau stuck foto itu ada di harddisk, akhirnya dilemparlah ke industri yang sistemnya itu nanti passive income. Kalau untuk yang penghobi di luar industri, saya rasa untuk menghasilkan foto-foto yang baik kan nggak perlu outdoor, kecuali mungkin ada beberapa kawan-kawan yang hobinya di street fotografi ya. Kalau di street fotografi sendiri itu kan betul-betul harus keluar buat hunting foto. Tapi kalau memang tidak bisa ya kenapa tidak mencoba genre lain selain street yang memang bisa dihasilkan di rumah atau kreativitas. Tapi maaf saya potong Mas Karman, tapi kalau di rumah kan kita area bergeraknya terbatas nih. Masa yang kita foto cuma kompor, LPG dan sebagainya ya kan? Nah, ini kita konteksnya ke penghobi dulu ya. Jadi kalau untuk yang misalnya human interest, kalau pengalaman saya pribadi, saya lebih senang potret kegiatan anak. Anak atau istri lagi masak, karena kan sesungguhnya bukannya lebih baik kita mendokumentasikan keluarga kita sebanyak-banyaknya ketimbang motret yang lain. Bukan berarti motret lain gak bagus, cuman kan itu bagian hidup kita ya, bagian hidup kita yang harus sebenarnya kita dokumentasikan ya. Jadi ya nggak harus kan, karena motret LPG kompor juga nggak gampang. Oh, kan tinggal jepret aja. Oh, kalau kita ngomongin masalah teknisnya gitu. Kayaknya bukan hari ini deh. Oh gitu ya. Nah, terus kalau untuk ini, kalau untuk yang industri ya seperti yang mungkin kalau yang teman-teman fotografer yang bisa membuang gengsi dan idealisnya untuk melihat status saya baik di WA maupun Instagram, itu kan sudah jelas bahwa rata-rata foto-foto saya yang laku dijual di microstock online itu bukan foto konsep. Oh gitu. Oh jadi Mas Karman jualan foto juga ya? Iya.
misalnya model. Jadi tapi itu kan harus cari model keluar, misalnya model atau apa yang dijual di microstock gitu, di marketplace kayak gitu. Kalau untuk fotografer yang serius, yang sistemnya produk fotografi berupa orang atau benda mati, yang motretnya di studio dengan lighting khusus, itu berbeda karena mereka memang sifatnya itu mata pencarian utamanya di situ, tetapi disalurkan lagi ke online. Kalau saya kan memulainya di pertengahan tahun 2019 kan, awalnya berpikir pengen bikin studio mini. Tapi beberapa fotografer senior yang sudah terjun duluan di dunia microstock ini kan rata-rata foto-fotonya itu kan foto-foto simple yang laku malah. Contohnya kayak cangkir atau kopi dalam gelas yang setengah, atau meja, rokok, keyboard, apapun bisa karena kita tidak tahu orang mana yang membutuhkan foto kita. Berarti motivasinya berbeda ya, memotivasi ketika kita akan lepas ke marketplace seperti Shutterstock dan sebagainya itu, dengan ketika kita motret seni art atau gimana ya? Kalau untuk seni art, setahu saya untuk microstock peluang lakunya ada, tapi tidak banyak. Karena ada situs khusus yang menjual foto dengan kualitas art itu sendiri, yang memang sudah dikurasi oleh pihak-pihak yang betul-betul paham untuk menganalisanya. Sedangkan untuk microstock sendiri kan dia simple, dia hanya mengecek grind, noise pada foto, kemudian ketajaman foto, bukan ketajaman luar ya, dia betul-betul di zoom maksimal untuk melihat apa ada shaky atau tidak fokus, kemudian komposisi, kemudian ada beberapa juga yang sifatnya non teknikal seperti logo, ada brandnya. Berarti ada aturan juga ya? Ada aturan yang kita nggak bisa sembarangan karena tapi itu harus DSLR. Sementara seperti saya misalnya, saya nggak punya kamera, saya cuma kamera handphone misalnya. Kira-kira diterima juga, ada peluang nggak untuk terjual? Jelas ada peluang, tetapi tetap handphone itu handphone. Tidak bisa kita menjual foto yang sifatnya itu betul-betul kalau bahasa fotografinya itu butuh skill ya di dalamnya buat ngambil foto itu ya. Handphone tetap handphone, jadi diusahakan ambillah sesuatu yang simple. Karena sifatnya portable, jadi ya motretnya konsepnya yang simple. Contohnya kayak motret makanan. Jadi Mas Karman banyakkan foto apa nih, makanan aja atau? Hampir semua jenis kategori fotografi saya masukkan ke dalam microstock. Hampir semua, bahkan sampai ke hitam putih pun, karena foto hitam putih saya itu sempat laku juga $45, dan itu awalnya saya juga ragu kalau itu bakal laku, karena begitu banyak foto-foto di luar negeri yang ngomongin masalah art fotografi itu yang lebih baik konsepnya, editingnya, tapi ada juga ternyata yang beli. Berarti itu dibutuhkan skill, dibutuhkan keahlian khusus dong dalam mengambil foto. Jadi bagi orang yang tidak punya basic fotografi itu bisa mengambil. Yang penting konten fotonya itu berbobot. Contohnya aja seperti food. Food di sini nggak jangan yang sifatnya itu umum kayak burger, fried chicken atau yang sifatnya itu lebih tradisional food Indonesia, karakteristik Indonesia. Kan itu paling banyak diburu oleh para penulis, baik penulis buku makanan atau untuk ilustrasi berita. Berarti foto-foto yang dijual marketplace fotografi seperti itu paling tidak akan dibutuhkan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang di berbagai bidang gitu ya. Yang penting ilustrasi yang penting dia itu betul-betul jelas. Kalau untuk pemula mungkin kalau saya perhatikan banyak yang laku sih, fotonya laku, cuman tidak sederas lakunya orang yang punya basic fotografi. Gitu. Mungkin mereka rata-rata kalau di grup itu ya sebulan 2-3 foto laku lah. Awal mula sampai kenal marketplace, Shutterstock dan sebagainya dari mana Mas? Ataukah memang
ketertarikan gara-gara pengen mencari jati diri saya ini harusnya moto apa ini gitu kan. Ya. Jadi awal mulanya itu kan pulang dari Jogja, saya sempat masih Kapan itu? Jangan sampai Anda suspek juga ya. 2003. Oh 2003, oh sebelum generasi kolonial. 2013 itu sempat sih masih hunting-hunting foto dengan beberapa fotografer di sana. Terus habis itu saya nikah 2015. Saya gantung kamera. Bukan berarti nggak motret ya. Maksudnya nggak fokus untuk hunting foto gitu. Lebih kepada potret dokumentasi keluarga aja. Sudah lama. Kenapa ya kira-kira? Apa karena dulu apa ya? Senangnya motret apa ini? Model, HI, street fotografi, food atau dan sebagainya? Semua jenis genre saya suka dan juga saya tekuni. Tapi kalau untuk fokus sendiri ya ke makro fotografi. Kalau untuk fokus, tapi untuk jenis fotografi lainnya saya suka. Jadi, nah saya potong. Saya dengar begini nih di luar sana nih akan disebut sebagai seorang fotografer yang apa ya, yang akan disebut sebagai seorang spesialis fotografer itu ketika menghasilkan foto yang ikonik. Sampai sudah ada. Kalau untuk ikonik di sini mungkin yang membawa saya meraih banyak prestasi kali ya. Ada foto yang di Jogja, 0 km. Salah satu foto ikonik saya karena sempat masuk di beberapa situs fotografi besar. Konteksnya itu lebih ke art. Kemudian memenangkan juga waktu itu juara 3 foto of the year, foto tahunan di apa itu? Human Interest Photography Indonesia. Human Interest Photography Indonesia. Kemudian sempat diulas juga fotonya, sempat saya lihat waktu itu karena saya penasaran ini foto sudah sampai kemana nih. Jadi saya cari di tinai.com semiliar foto. Ternyata dia masuk di situs fotografi di Cina, dibahas di situ dengan beberapa jenis fotografi lainnya. Nah saya nggak paham tulisannya bahasa Cina ya, saya nggak tahu dia ngebahas apa. Tapi ya pernah juga ada seperti itu nanti mungkin bisa ditayangkan fotonya. Nah itu bukti kalau saya walaupun fokus ke makro tetapi tertarik juga dengan genre lain. Spesialisasi saya di makro, tapi yang foto ikonik saya malah di human interest. Tapi kalau untuk di Shutterstock ini udah berapa foto yang sudah diupload? Sampai sekarang 822. Itu terjual semua ya kira-kira? Enggak semuanya. Enggak semuanya, hanya konten-konten khusus karena sifatnya kan foto ini kan unlimited lah untuk downloadan ya. Jadi ada satu foto yang sampai di download berbelas-belas kali, ada yang berpuluh-puluh kali. Semua ya tergantung dari kontennya karena kita di industri kreatif ini juga harus memikirkan konten, nggak asal jepret upload kan mubazir juga, walaupun memang kenyataannya dibutuhkan kuantitas untuk stok foto ini. Tapi kualitas tuh gimana? Nah itu kalau untuk yang punya basic fotografi pasti tahu lah mana foto bagus mana foto enggak kan. Jadi silakan diseleksi, jangan dikasih masuk semua, hanya ngejar kuantitas karena saya juga mubazir toh. Microstock itu kan termasuk salah satu lokasi portofolio gratis lah yang tidak punya batasan berapa gigabyte yang kita bisa download. Jadi seberapa pun foto yang kita upload bisa sampai ada makan yang sampai di luar negeri itu, di Belgia ada yang sampai 68.000 foto. Itu ada ada rule juga nggak? Ini bisa diupload dan tersimpan di album. Kan biasanya ada website foto seperti itu. Ini nggak layak tayang, nggak usah dimasukin menuhin album aja. Ada beberapa fotografer juga yang sempat nanya ke saya, kok susah ya? Kok foto-foto saya di reject ya? Jadi mereka juga menjual kualitas. Sekali lagi mereka menjual kualitas. Jadi kalau kita upload foto ke situ, banyak hal yang bakal dia kurasi. Jadi sistem kurasi. Kalau yang tidak, walaupun foto itu mau kamu menang foto itu sampai ke negara manapun, kalau dia tidak masuk kualitas dari sisi komersil,
ya nggak bakal bisa tembus. Kembali ke kata kurasi. Kurasi itu apa? Jangan sampai ada penonton kita yang bingung kurasi itu apa. Jadi itu yang jangan sampai pemahamannya kurasi itu bak mandi yang dibuang airnya gitu. Lucu dayanya. Iya. Lucu. Terlalu serius. Jadi diakurasi ya, dinilai dari sisi kualitas foto. Okay. Bukan isinya, kualitasnya. Isinya nanti isinya nanti dulu. Ini perlu ini. Isinya ya, bukan kualitas berapa megapiksel yang dihasilkan. Isinya nanti dulu, karena masing-masing microstop punya aturan sendiri mengenai batasan resolusi. Ya. Kalau untuk Shutterstock sendiri itu 4 megapiksel minimal. Nah, yang saya maksud untuk kurasi ini pertama, dia melihat fokusnya dulu. Kita rata-rata hanya melihat sekilas foto kita, tapi kenyataannya begitu masuk ke microstop, mereka betul-betul melakukan zoom, di zoom foto kita, dicek setiap detail subjek fokus, subjek fokus ya, karena nggak semua fokus dong. Iya. Jadi dilihat subjeknya sesuai dengan deskripsi yang kita kasih. Iya. Kalau dia tajam, dia bilang tajam. Kalau tidak tajam, dia bakal memberikan keterangan subjek not fokus. Jadi kalau yang seperti itu kadang-kadang tetap dimasukin ke album atau enggak? Di reject. Oh, di reject langsung ya. Nah, itu yang pertama masalah fokus. Yang kedua masalah noise. Loh, bukankah foto lebih bagus kalau ketika noise-nya ada? Kalau kita berbicara masalah industri fotografi komersil, noise itu salah satu yang tidak dipersyaratkan. Oh iya. Jadi bukan berarti noise itu jelek, ya. Karena itu tetap bagian dari foto. Noise di sini itu karena ditakutkan pada saat fotonya dicetak oleh customer, kualitasnya tidak bagus. Nah, makanya dianalisa dari noise. Noise yang seperti apa sih yang dimaksud? Untuk teman-teman yang paham teknis fotografi, ISO di atas 400. ISO di atas 400. Ya, ISO di atas 400. Nggak usah maksa buat ngereduce noise-nya. Karena kalau sampai kita ngereduce noise-nya, bakal ketemu lagi masalah baru. Namanya itu artifact. Jadi foto kita itu diidentifikasikan seperti foto desain grafis. Oh, jadi kalau ngupload foto di situ, ya kan, nggak perlu retouch lagi atau gimana nih? Retouch tetap perlu, tetapi jangan berlebihan, jangan merusak maksudnya. Kalau saya secara pribadi, saya lebih ke memainkan cahaya, karena saya sudah malas untuk nge-crop, karena itu masuk juga ke dalam kriteria penjualan besar resolusi. Saya lebih ke cahaya, perbaikan white balance, karena tetap yang diperhatikan juga itu akurasi warna tetap. Jadi bisa mungkin kita sesuka-suka hati mau memainkan tone colornya, tetapi peluang lakunya kecil. Oh gitu. Peluang lakunya kecil, betul sekali. Dan saya buktikan sendiri. Udah pernah. Udah berapa yang di-reject ini dari marketplace? Wah, berapa ya? Saya kira-kira aja ya. Kalau misalnya saya yang di-approve itu sekitar 822 foto, yang di-reject mungkin sampai 400-an kali. Wah, hampir separuh ya. Hampir separuh. Dan yang terjual juga udah hampir separuhnya juga ya. Itu ada hitungannya nggak itu? Ketika foto kita dibeli orang, ada hitungannya, maksudnya per foto itu sekian berapa gitu? Ada. Jadi kalau untuk beda ya, setiap microstop itu beda ya. Oh, beda. Beda. Kalau untuk Shutterstock yang sekarang lagi boomingnya itu, ada namanya itu subscriber. Oh, sama kayak di YouTube ya? Sama. Ya. Subscriber ini adalah orang yang membayar bulanan, berlangganan dia ke Shutterstock, dan dikasihkan jatah sekian foto dia upload dengan harga sekian. Biasanya umumnya itu satu foto jika di-download oleh subscriber, maksudnya dengan syarat, ada syaratnya. Syaratnya itu adalah lisensi foto itu tidak luas. Jadi fotografernya masih ikut di situ, gitu ya? Kalau itu copyright. Ini kita bilang masalah lisensi, hak guna.
hak guna foto itu. Jadi hak guna foto itu terbatas dia. Terbatas, tidak luas. Jadi kalau dia sampai diperluas misalnya untuk dijadikan komersil advertising atau dan lain-lain, orang subscriber ini bisa diancam hukuman pidana. Dan Microstock ini ketat, dia memantau. Jadi nanti orang mikir, dari mana bisa tahu kalau orangnya nggak pakai buat macam-macam? Tuh negaranya banyak kok. Oh, jangan salah. Iya, seluruh dunia ya. Kita mau jangan satu RT aja susah ini. Jangan seluruh dunia kayak apa mereka? Awalnya saya juga berpikir begitu, Iya. tapi dari banyak kasus ternyata banyak juga yang sampai kena denda karena masalah tidak mematuhi aturan hak guna itu. Iya. Nah, itu kalau untuk hak guna itu dibagi jadi 3 kelas. Untuk subscriber yang lisensi terbatas itu $0.25. $0.25. Jadi kalau mau $1 ya download 4 foto. Iya. Nah, terus ada juga dia itu on demand. On demand itu kayak apa? Bukan berlangganan. Dia hanya membutuhkan beberapa foto, tapi dia tidak berlangganan. Dia membutuhkan beberapa foto untuk dia download dengan lisensi yang sama seperti subscriber. Lisensinya sama. Tapi dia terbatas. Mengeluarkan duit lebih banyak lagi. Kalau itu dia mulai dari $1,5 sampai $5. Kemudian ada juga namanya on demand. Dia tidak butuh banyak foto dan dia juga tidak berlangganan. Dia hanya butuh 1 foto. Nah, itu lebih tinggi, $45 sampai $80. Kira-kira cara memilih foto atau cara memilih konsep atau isi konten yang kita mau hadirkan di album Shutterstock. Ini ada ribuan foto kan, itu ada bahkan ratusan, miliaran ya. Nah, itu saya belum hitung masalahnya. Ada. Jadi itu kayak apa itu? Caranya kira-kira, karena sampean punya foto sudah ada yang beberapa di download orang-orang kan. Iya. Nah, luar biasa kan apresiasinya. Itu kayak apa ya? Wah, ini kayaknya laku ini nanti. Paling enggak bukan laku dulu lah, terpajang di albumnya Shutterstock dulu lah. Jadi saya kerucutkan pertanyaannya ya. Maksudnya saya paham. Jadi gini, ketika kita melepaskan foto kita untuk dijual di Microstock, foto kita itu seperti berada di lautan luas. Ya dong. Ambing ya. Iya dong. Betul. Nah, pertanyaannya gimana sih caranya bisa didapat? Ya dengan memberikan sinyal-sinyal yang jelas, yang besar, agar customer bisa langsung melihat. Caranya gimana? Yang pertama, dalam fotografi Microstock itu ada 2 tipe. Yang pertama komersial sama editorial. Saya bahas dulu yang komersial. Oke. Kalau yang komersial, dia lisensinya itu betul-betul luas sampai ke advertise. Walaupun nanti copyright tetap milik kita. Jadi harga jualnya lebih mahal. Copyright ada juga tetap milik kita. Copyright tetap punya kita, kecuali kalau foto itu kita lepas secara eksklusif. Kalau foto itu kita lepas secara eksklusif, nah berarti copyright sudah bukan punya kita. Dan syaratnya adalah menghapus semua foto-foto kita yang berada di dunia digital maya. Oh, berarti kita nggak ada, malah kita yang nggak berhak mengupload misalnya di sosial media. Nggak berhak. Ya, seperti ya syaratnya ya harus menghapus semua foto kita yang ada di Microstock lain misalnya, atau di Facebook, Instagram, seperti itu. Terus yang kedua, editorial. Apa sih foto editorial itu? Foto editorial itu adalah foto jika kita ingin mengkomersilkannya, kita membutuhkan yang namanya itu property release dan model release. Nah, property release itu apa? Nah, property release adalah bentuk kekayaan intelektual. Kenapa dibilang kekayaan intelektual? Karena identitasnya jelas, itu pemiliknya siapa. Contohnya, saya foto barang ini, dia punya merek dagang. Saya nggak bisa upload. Kenapa? Karena ini produk-produk ini ada orang yang punya. Terima kasih Floridina. Iya. Jadi ada yang punya. Sehingga kita bisa untuk tapi kan kalau kita mau bikin property release kan nggak mungkin. Masa saya hubungi yang punya? Oh iya. Bos, saya minta izin buat foto produkmu mau kujual di Shutterstock. Bisa ndak bikinkan property release-nya hitam di atas putih? Nggak mungkin kan? Begitupun kalau model masih ada peluang, karena kita cuma membutuhkan pernyataan kepada yang punya wajah di foto itu bahwa dia setuju untuk foto itu dikomersilkan.
Kalau dia punya muka, ada kelihatan muka. Iya. Baik dalam depan maupun bentuk siluet, karena Iya. siluet pun masuk di editorial. Karena ada bentuk wajah di situ. Kecuali kalau di fotonya dari belakang. Nah, itu nggak masuk. Karena nggak kelihatan, tidak teridentifikasi mukanya. Model wajah gitu. Itu Wajah butuh bermuka dua gitu nggak bisa juga nggak ya. bisa. Enggak. Jadi gini. Ya, oke. Jadi kenapa dibilang model release property release? Tetap Microstock ini sangat-sangat menghargai yang namanya copyright. Copyright. Jadi kalau mau dikomersilkan, bikin property release atau model release. Kalau property, minta sama yang punya barang untuk menandatangani di atas putih bahwa fotonya itu siap untuk dikomersilkan. Begitupun dengan model. Nah, kalau modelnya anak kita sendiri kan enak. Tapi kalau modelnya orang lain, seperti misalkan tari-tarian atau human interest, kan nggak bisa. Terus caranya gimana? Jadikan dia sebagai foto editorial. Kalau editorial itu nggak kepake property release. Jadi harga jualnya murah. Tapi bukan berarti tidak laku. Iya. Dia dikhususkan untuk sebagai ilustrasi berita. Jadi hanya sebatas untuk ilustrasi berita. Jadi tidak boleh untuk dipakai yang lain. Jadi foto Mas Karman yang pakai masker itu ke arah Dia ke editorial Iya. hanya khusus untuk ilustrasi berita. Kok kan banyak kita lihat di website apa berita online. Iya. Kan fotonya itu nggak murni, bukan ilustrasi sebenarnya. Iya. Itu hanya penggambaran aja. Iya. Kayak misalkan orang tenggelam dikasihkan foto tangan di tangan melambai dari air. Nah, coba cek di bagian bawahnya itu kan ada sumbernya. Misalnya nih kayak sumber by Shutterstock _ Daeng Manesa misalnya. Berarti foto ini yang punya Daeng Manesa dia download lewat Shutterstock. Iya. Seperti itu. Terus gimana sih caranya teknisnya untuk bisa memberikan sinyal-sinyal itu? Sinyal-sinyal agar ditemukan. Yang pertama kita itu untuk editorial ya 5W1H. Jurnalis paling tahu sekali karena memang editorial itu berhubungan dengan jurnalistik. 5W1H. Who, where, when, why. Terus kalau terakhirnya how. Jadi di mana, kapan, siapa, bagaimana, ada apa, kenapa, siapa. Berarti harus memenuhi itu. Itu harus dijelaskan detail di deskripsi. Oh, ada deskripsi ada juga. Harus dijelaskan secara detail. Kita nggak ngupload foto asal ngupload gitu aja ya. Harus ada uraian di deskripsi yang tidak sesuai. Di sini deskripsinya konteksnya ke bahasa Inggris ya. Iya. Karena kalau dia pakai bahasa Indonesia di reject. Berarti sampean bisa bahasa Inggris juga ya? Google Translate. Iya. Nah, itu salah satu trik. Siapa tahu teman-teman, saya mau ngupload nanti nggak bisa bahasa Inggris. Ada Google Translate. Jadi deskripsinya harus jelas. Iya. Pertama, cantumkan itu di mana. Di mana di sini tidak perlu mencantumkan itu bangunannya atau orangnya siapa. Kemana sih kontennya saya bawa? Iya. Ya bagi orang yang membutuhkan foto yang berhubungan dengan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Iya. Iya dong. Nah, gimana sih cara nulis deskripsinya? Kota Sangatta, East Kalimantan, _ Indonesia, strip, tanggal pengambilan foto, kemudian jelaskan Samsat Indonesian. Kenapa saya bilang Samsat Indonesian? Karena ini singkatan bahasa Indonesia. Or, bahasa Inggrisnya One Stop Administration Service Office. Iya. Vehicle Tax Payment Activity in Samsat Sangatta on Saturday. Jadi aktivitas pembayaran pajak kendaraan pada saat hari Sabtu begini loh. Oh iya. Sepi. Dia bisa menjelaskan suasananya ya. Iya. Jadi dengan seperti ini orang langsung tahu ini di mana lokasinya dan apa sih yang terjadi di sini, sesuai enggak dengan yang dia butuhkan. Begitu sesuai. Nah, itu yang pertama deskripsi. Yang paling penting itu ada di keyword. Karena orang mencari itu di keywordnya, kata kuncinya. Kita maksimalkan 50 keyword yang disediakan. Misalnya ya, saya misalnya motret rokok. Saya motret rokok, jepret. Saya bisa bikin jadi banyak konten di sini. Yang pertama, konten produk rokok Indonesia. Ya toh. Yang kedua, saya bisa bikin konten mengenai masalah jual beli. Yang ketiga, saya bisa bikin konten masalahnya healthcare and medical yang berhubungan dengan kesehatan. Loh, beda kan 3 konten ini. Satu produk, tapi ada 3 konten. Iya.
mau kemana arah kontennya. Oh, nggak boleh tumpang tindih. Nah, dia bagusnya punya kemana? keyword. Dari tiga Ya. ini bagusnya kemana? Ah. Ke arah produk rokok Indonesia bernama ini, atau berhubungan dengan jual beli rokok, Ya. atau berhubungan dengan kesehatan. Yang mana Iya. kontennya yang mau dicari? Nah, kalau dia berhubungan dengan kesehatan, ya tulisnya smoking health. Oh, health. Ya, oke. Selesai dah. Ya. Kalau produk sigaret market, kebanyakan orang-orang yang baru mulai itu malas mau ngisi deskripsi pakai bahasa Inggris, malas mau cari keywordnya apa, malas. Nah, kalau percaya aja, ketika sudah upload foto lebih dari 100 dengan konsisten, nggak nyetok, itu pusing. Karena saya sendiri punya target sebulan tuh minimal misalnya 200 atau 100 foto. Itu target pribadi atau Target pribadi saya. Saya harus gitu. memiliki target bahwa sebulan ini saya harus upload sekian banyak foto dengan beberapa konten. Jadi kalau biar lebih gampang. Jangan-jangan ada yang tertarik mulai ini. Iya, karena sudah tertarik. dikasih tahu Tertarik. tips triknya. Nah, saya sangat tertarik. Jadi kalau ngupload berarti referensi untuk keyword itu ya kita kemai ke apa namanya? Banyak banget referensi untuk keyword. Ya. Tapi yang saya pakai yang ini. Oh, gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang Om, itu yang kedua tadi ya. Tadi kan yang pertama tuh apa namanya? Properti Rilis sama sama model rilis. ya. Kalau dia kita tidak bisa usahakan untuk mendapatkan dokumen rilisnya, Iya. ya jadikanlah dia editorial. Memang dihargai murah, tetapi akan sangat berguna. Ya. Berguna secara harfiah ya. Ya. Memang betul-betul dibutuhkan untuk ilustrasi sebuah berita. Oh ya. Paymentnya Om kayak apa ya paymentnya? Pembayarannya kayak apa? Iya. Pendapatan bukan pembayaran ya. Lebih kepada pendapatan. Jadi misalnya saya punya foto satu, itu di download, itu pembayarannya per download ya? Per download berdasarkan 3 kategori tadi, Ya. subscriber, Iya itu kali. Saya juga agak susah. Habis itu on single dan order, kemudian on demand. On demand. Nah, berarti upload pertama misalnya nih Rp10.000, berarti kalau 5 kali upload berarti sudah Rp50.000 begitu ya? Ya, jadi dibayarnya itu berdasarkan jumlah foto yang di-download sama 3 tipe ini. Iya. Nah, batas maksimal PO-nya berapa sih untuk pencairan ke ada banyak ya, ada Money Bookers, ada PayPal, ada satu lagi apa? Kawannya PayPal. Iya, terus. Nah, itu kalau untuk Shutterstock sendiri $35. Dreams Time itu $100. Masing-masing Microstock punya kebijakan sendiri-sendiri untuk jumlah paymentnya. Batas minimalnya berapa sampai bisa dicair. Oke. Berarti 2 itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, siapa tahu ada yang pengen menggeluti dunia itu juga ya. Intinya sih kalau untuk teknis fotografi, untuk fotografer paham lah ya. Iya. Batas maksimal ISO yang diperkenankan untuk noise-nya berapa, ketajaman, permainan dop segala macam. Intinya itu susahnya itu sebenarnya ada di konsistensi. Harus betul-betul konsisten. Targetkan tiap hari itu berapa kali upload. Nah, itu harus betul-betul ditargetkan dan harus dipikirkan kontennya. Harus dipikirkan memang kontennya supaya apa? Supaya portofolio kita itu rapi. Iya. Berarti konsisten juga dalam portofolionya ya. Misalnya hari Sabtu saya mau ke pasar, Iya. saya mau bikin tema tentang mengenai herbal atau tentang rempah-rempah. Fotolah itu tuh konsisten. Jadi setiap Sabtu pasti yang tayang produk pasar tuh kan banyak banget. Iya. Bisa dijadikan konten. Jadi masalah konsistensi, kemudian kalau dari beberapa yang nanya saya sih lebih malasnya ke bikin deskripsi bahasa Inggris sama keyword itu. Padahal saya aja satu foto nggak sampai berapa detik selesai kok. Menggunakan Google Translate aja ya. Kita kemukakan apa? Awalnya Google Translate, lama-lama ngerti sendiri. Orang hampir tiap hari pakai bahasa Inggris. Bapak ini sudah bisa bahasa Inggris ya? Little I can. Oh iya. Fucking tit. Trik mendasar ya yang perlu diperhatikan ya. Iya, trik kita
tadi kan yang saya bahas ini basic sebenarnya. Iya, basic ya. Basic. Karena kalau kita mau Oh, jadi itu aja ya menjadi kodenya secara luas itu nggak cukup ini. Waktunya Nggak cukup. Karena betul-betul harus dipraktekkan, difoto, habis itu di-upload, sama lihat nanti di rejectnya kenapa. Kalau di approve apa yang harus kita lakukan. Nah itu karena kita ngomongin masalah basic aja, basic untuk penjualan foto online. ya, jangan terlalu tergiur dulu dari penghasil, dari semua trik yang ada, dari semua materi yang ada. Saya pikir yang perlu diperhatikan itu dulu ya. Sama ya, kita harus memulai, jangan bermimpi dulu, jangan terlalu banyak bermimpi lah. Karena foto saya pun laku. Pertama kali laku saya masih ingat banget tuh ketika foto saya sudah baru mencapai 200-an foto. Sudah banyak baru laku. 200-an foto selama kayak saya sempat berhenti tuh kan. Iya. Berhenti karena saya berpikir begini, lamanya saya motret, foto saya sudah diakui bagus, kok nggak laku-laku ini. Iya. Nah itu namanya sudah masuk ke arah egoisnya seorang fotografer. Iya. Karena bagaimanapun juga ketika sudah masuk ke industri fotografi dan baru pertama kali masuk, lupakan sudah skill-skillmu yang lama, arogansi yang lama, buang semua jauh-jauh, belajar dari awal lagi. Karena kita masuk ke dunia baru yang sudah tidak lagi di tempat ngopi, kita ngomongin alat, kita ngomongin yang lain seputar fotografi sebatas teori. Di sini kreativitas betul-betul sudah harga mati. Nah, di luar sana kompetitor banyak ya. Ya, bayangkan miliaran foto di dalam itu. Jadi ibaratnya terombang-ambing di tengah lautan tadi ya. Tinggal memberikan sinyal-sinyal yang jelas tadi. Ya. Ketika masuk di microstock pun saya bisa dibilang sudah sampai titik kecewa waktu itu. Ya. Sudah mau 200-an foto saya nggak ada yang laku nih. Sekian banyak di reject. Emosi dong. Sempat ngedrop juga ya. Ngedrop, akhirnya saya berhenti. Iya. Sempat saya berhenti itu hampir ada sekitar 4-5 bulan sampai saya mulai lagi di Desember 2019. Nah, kenapa harus memulai lagi? Mungkin introspeksi diri ya. Jadi ketika itu saya dapat sebuah Instagram. Sebenarnya saya cukup lama tahu orang ini, namanya Misbahul Munir. Ya. Bisa cek di Instagram, salah satu fotografer terbaik Indonesia juga. Ya. Yang bergerak di bidang traveling fotografi dan juga seorang penulis. Dia membahas tuntas betul-betul itu mengenai masalah microstock. Saya bingung, kok foto pete laku? Banyak apa-apaan ini? Iya. Kok foto-foto yang nggak logis itu loh. Secara seni fotografi itu nggak masuk. Ini ego sebagai seorang fotografer seni masih ada ini. Apa sih ini? Iya. Tapi saya baca deskripsinya. Mulai sudah saya paham. Akhirnya saya anggaplah turun lagi dari kaki gunung. Saya pelan-pelan lagi manjat. Mendaki lagi. Dari gunung menangis ya. Gunung menangis lagi. Gunung kembar. Iya. Akhirnya belajar lagi, introspeksi diri. Iya, saya buang ego. Iya, akhirnya saya belajar lagi dari awal untuk membuat foto yang kelasnya itu masuk di dalam industri fotografi komersil. Karena intinya itu kan intinya sebenarnya mencari uang. Tetapi kalau setiap fotografer kan punya pemahaman berbeda. Misalnya kayak saya pribadi, ngapain juga sih saya nyari pasif dengan kayak gitu, sedangkan kerjaan saya pun sudah mencukupi untuk menggaji kan? Ya, udah kaya, ya kan? Amin. Ya. Jadi saya cari korek ini Pak. Ya. Jadi gitu. Itulah yang bakal menjadi kendala ketika memulai seni fotografi. Walaupun banyak seni fotografi industri itu kan. Walaupun banyak nanti yang juga yang bakal berkata, percuma aja sudah berapa ratus saya ini nggak ada juga laku, biar satu. Jangan gampang menyerah intinya. Iya, intinya jangan gampang menyerah, karena semua yang dikatakan oleh Misbahul Munir itu benar dan saya mengalami. Sejak saya memulainya sampai saya berhenti total, kemudian saya mulai lagi dan mulai kelihatan hasilnya. Intinya itu terus upload tiap hari,
kualitas dan kuantitas harus terus berjalan seiring, nggak boleh sampai berbeda. Nah, kalau sampai timpang ya selesai sudah. Iya. Karena portofoliomu mencerminkan kualitasmu. Dan nggak boleh nggak usah tunggu besok. Ya nggak usah tunggu besok. Jangan juga pakai kamera roll film, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa lah. Nggak bisa diatur ya. Bukan nggak bisa diatur, pasti di reject lah. Kok bisa di reject? Ya kualitasnya begitu. Oh iya. Oke teman-teman, itulah sedikit kita berdiskusi tentang dunia fotografi komersil yang terlepas dari art fotografi ya Mas ya. Ya, bagaimana memanfaatkan waktu selama di rumah. Ya, terlepas itu dari skill fotografi yang hebat atau apa, saya pikir teman-teman bisa mulai lah. Mulai dari sekarang. Medianya apa alatnya juga nggak susah ya. Bisa menggunakan handphone, yang penting rule daripada tempat teman-teman untuk memasarkan fotonya atau memajang fotonya terpenuhi. Itulah obrolan ngalur ngidul kita sore ini bersama Mas Karman dari bukan ya. Oh ya, ini Mas Karman ini adalah seorang ODP, orang di dunia fotografi. Jadi jangan negatif thinking dulu ODP itu. Saya dan Manesa, teman Mas Karman, selamatkan